Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita masuk pada materi inti kita yang kedua, yaitu konsep PKG dan PKB. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada video ini saya sarikan dari bahan tayang yang sudah saya upload di LMS. Kalau di bahan tayangnya itu ada 82 slide ya Bapak Ibu. Tapi pada video ini sengaja saya cut, jadi saya ambil poin-poin pentingnya saja. Secara detailnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di bahan tayang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya kebijakan sistem pembinaan guru itu ditempuh dengan 3 perlakuan ya Bapak Ibu. Yang pertama dari UKG, dari PKG, dan dari PKB. UKG itu untuk memotret apa yang Bapak Ibu guru tahu, jadi untuk mengidentifikasi area pengetahuan untuk ditingkatkan. PKG untuk mengetahui apa yang telah guru lakukan ya dengan ataupun melalui observasi baik pengamatan maupun pemantauan. Kemudian PKB-nya yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Untuk di Kemenak memang tidak pakai istilah UKG tapi pakai istilah asesmen guru ya. Jadi UKG ataupun asesmen guru itu prinsipnya sama. Jadi UKG asesmen guru itu bukan untuk menghakimi guru, maksudnya misalnya guru yang nilainya jelek terus diturunkan pangkatnya atau katakanlah diberhentikan, bukan. Jadi UKG maupun asesmen itu sebenarnya hanya merupakan pemetaan ya, sehingga dalam hal ini pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk peningkatan kompetensi guru sesuai dengan nilai UKG maupun asesmennya. Jadi tetap istilahnya pembinaan itu akan selalu ada begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen ya tahun 14 2005 pasal 1, kewajiban guru sebagaimana definisi guru kemarin ya, mulai dari merencanakan pembelajaran sampai evaluasi ya. Nah, dan poin-poin inilah nanti yang akan menjadi item-item yang akan dinilai di penilaian PK guru. Sesuai dengan Permenpan RP nomor 16 tahun 2009, penilaian kinerja guru itu adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Ya, jadi inilah ya tugas utama guru lah nanti yang akan dinilai. Kemudian PK guru itu Bapak Ibu merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerja ya, baik pengamatan maupun pemantauan. Nah, kemudian Bapak Ibu tujuan PKG itu ada 2, baik yang pertama untuk pengembangan profesional dan sekaligus peningkatan karir guru itu sendiri. Jadi Bapak Ibu harus malah senang ya kalau dinilai PK Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu dinilai PK guru maupun nanti PKB-nya, Bapak Ibu akan ketahuan nilai PKG-nya, nilai PKB-nya, sehingga dari dasar itulah nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan naik pangkatnya. Jadi sesuai Permenpan RP 16 juga bahwasanya PKG dan PKG merupakan satu paket ya, satu paket Bapak Ibu ya.
Dari mana kelihatan satu paket? Bapak Ibu bisa lihat rumus ya cara menghitung nilai angka kredit guru per tahun. Di sana akan kelihatan AKK-nya, AKPKB, ya, nilai PKG-nya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya PKG dan PKB itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga nanti kalau sudah ada nilainya akan dikonversi sesuai dengan Permenpan RB 16 tahun 2009 dengan skala 100 ya. Nah, baru nanti Bapak Ibu akan memperoleh nilai angka kredit setiap tahun. Nah, setiap tahun inilah nanti Bapak Ibu bisa mencicil istilahnya. Tahun pertama Bapak Ibu penilaian AKK-nya tabungannya berapa, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Dari situlah nanti Bapak Ibu akan bisa tahu apakah nilai angka kredit AKK Bapak Ibu itu sudah mencapai minimal atau belum untuk Bapak Ibu bisa naik pangkat satu tingkat di atasnya. Nah, kemudian dari penilaian angka kredit per tahun itu juga ya, Bapak Ibu akan memperoleh kategori ya, baik amat baik 125%, baik 100%, kurang 25%. Ini akan sangat-sangat mempengaruhi istilahnya cepat tidaknya Bapak Ibu naik pangkat. Jadi nanti kita di perhitungan angka kredit kita akan skenariokan misalnya kalau baik itu bisa berapa tahun, kalau amat baik itu bisa berapa tahun naik pangkat. Kemudian unsur utama angka kredit Bapak Ibu, unsur utamanya 90% yang terdiri dari pendidikan, PK guru dan PKB-nya, sedangkan unsur penunjangnya kurang lebih ya lebih kecil sama dengan 10%. Nah, kemudian pelaksanaan dilakukan setiap tahun ya, kemudian ada istilah penilaian PK guru formatif yang dilakukan di awal tahun anggaran ya. Jadi kalau PK guru awal-awal itu di tahun pelajaran bisa, tapi kalau sekarang ini diarahkan kepada awal tahun anggaran. Jadi mulainya Januari ya Bapak Ibu, agar sesuai dengan SKP Bapak Ibu. Karena pengusulan dupak Bapak Ibu nanti dilampirkan juga SKP Bapak Ibu, sehingga PK guru dan SKP itu bisa nyambung. Kemudian PK guru sumatifnya dilakukan 4 sampai 6 minggu sebelum akhir tahun anggaran ya. Jadi berarti di bulan-bulan akhir Desember gitu Bapak Ibu. Nah, jadi secara umum bisa digambarkan seperti ini ya. Kalau di panduan awal ini rentangnya pakai istilah 1 semester ya atau 2 semester. Ini juga di awal semester, ini di akhir semester. Tapi kalau ini awal tahun anggaran dan akhir tahun anggaran, rentangnya juga 1 tahun. Ini yang sedikit berubah dari panduan yang lama. Jadi kemudian bisa diskenariokan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi evaluasi diri awal tahun, PK formatif awal tahun, nah kemudian PKG sumatifnya di akhir tahun. Demikian juga untuk yang 2017, 2018. Nah, Bapak Ibu, nah kalau misalnya nilai presentasi Bapak Ibu sangat baik, nah, insya Allah Bapak Ibu 3 tahun bisa naik pangkat ya. Nah, itu sebagai challenge aja pada Bapak Ibu. Jadi PK guru, prosentase di PK guru, sebutan di PK guru itu akan sangat-sangat menentukan kelancaran kenaikan pangkat Bapak Ibu. Di samping memang nanti ada faktor lain juga. Ya, kemudian siapa penilai kinerja guru? Ya prinsipnya sebenarnya kepala sekolah Bapak Ibu. Tetapi kepala sekolah boleh menunjuk guru senior untuk membantunya. Satu penilai ya itu maksimal 5, minimal 5 ya maksimal 10 orang ya Bapak Ibu. Atau juga boleh pengawas.
Nah, dan khusus untuk kepala sekolah yang menilai PK-nya adalah pengawas sekolah yang ditugaskan oleh kantor Kemenak ataupun Diknas Kabupaten, ya. Ini kriteria penilai kerja juga sama, ada aturannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ditugaskan itu paling tidak jabatannya paling rendah sama dengan jabatan guru yang dinilai. Jadi jangan sampai misalnya yang dinilai 4A yang menilai 3D, ya itu nggak boleh, minimal sama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian faktor yang lain ya latar pendidik yang sesuai, komitmen tinggi, integritas, dan yang paling penting memahami PKG. Nah, syukur Bapak Ibu alumni diklat PKG PKB ini bisa direkomendasikan juga, bisa ditunjuk sebagai tim angka kredit di sekolahnya masing-masing. Kemudian penilaian kinerja guru ini Bapak Ibu ya, kalau guru kelas, guru mapel, pedagogi aja 7 komponen, kependidikan 3, sosial 2, personal 2, jumlahnya 14. Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Kemudian alur proses PK guru yaitu pertama yang namanya mau menilai ya Bapak Ibu harus pahami betul pedoman-pedoman PK guru, instrumen PK guru, termasuk indikator kompetensi yang diperlukan untuk sebagai penilai PK guru. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan kegiatannya sebelum penilaian, selama penilaian, dan setelah penilaian ya. Nah, di pengumpulan fakta ini bisa melalui dua kegiatan, melalui pengamatan dan pemantauan. Setelah mendapatkan data, nanti Bapak Ibu akan direkap, ada catatan hasil pengamatan dan atau pemantauan ini. Ya, kemudian dari sini nanti untuk menilai aktivitas Bapak Ibu dari perencanaan, pelaksanaan aktivitas Bapak Ibu baik sebelum, selama, setelah ini nanti memakai indikator yang pertama pakai pola 012, kemudian nilai per kompetensinya baru pakai skala 1, 2, 3, 4. Nah, nanti tergantung ya, kalau guru mapel 14 masing-masing kompetensi nanti dihitung kompetensi 1 sampai 14 dengan rentang skor 1, 2, 3, 4 ini. Nah, baru nanti akan Bapak Ibu akan nilai PK guru, akan mendapatkan nilai PK guru 14 kompetensi ini ya. Nah, sebelum PK guru ini final, nanti ada guru dan penilai ini akan nilai Bapak Ibu akan diperlihatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu istilahnya akan ditanya oleh penilai setuju atau tidak dengan nilai PK yang sudah dilakukan. Kalau setuju berarti itu nanti akan dibuatkan dalam lampiran 1, 2, 3, 4 sebagai bentuk laporan hasil PK guru. Seandainya Bapak Ibu tidak setuju dengan hasil yang dinilai oleh si penilai, Bapak Ibu bisa melakukan semacam komplain ya, sehingga nanti akan bisa dilakukan penilaian ulang. Makanya di sini ya Bapak Ibu perhatikan betul, tapi di sini nanti pasti ya akan penilai pun juga saya kira profesional ya, penilai akan menunjukkan mengapa kok nilainya sekian, ya karena bisa jadi bukti fisiknya tidak ada misalnya gitu. Jadi di sinilah letak Bapak Ibu bisa nego, dalam artian kenapa kok nilai saya seperti ini misalnya begitu, kalau jelek. Tapi kalau nilainya baik kan biasanya aman-aman aja dan lanjut ya ke tahap berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam penilaian PK guru ini namanya PK guru yang 360 derajat ya.
Kalau yang PK guru yang lama itu pure, murni semua dilakukan oleh atasan atau penilai. Tetapi, penilaian PK guru yang sekarang yang pola 360 derajat ini, di samping nilai PK oleh atasan, Bapak Ibu juga akan dinilai oleh guru atau teman sejawat, akan dinilai juga oleh peserta didik, murid Bapak Ibu, penilaian juga oleh orang tua murid, dan juga dilakukan penilaian oleh dunia usaha dan dunia industri. Ini biasanya untuk di SMK atau kejuruan. Nah, ini kemudian persyaratan AKK, AKPKB, dan AKP ya yang Bapak Ibu harus capai. AKK itu angka kredit kumulatif ya yang Bapak Ibu harus kumpulkan kalau mau naik pangkat satu jenjang di atasnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tabel, misalnya dari 3A mau ke 3B itu AKK-nya berapa. Dari 100, 150 berarti AKK atau angka kredit kumulatif yang harus Bapak Ibu kumpulkan 50. Sesuai dengan persentase 90-10, maka Bapak Ibu untuk di AK-nya, angka kredit PK guru dan PKB-nya harus di AK-nya PK-nya 42, AK PKB-nya 3, AKP-nya 5. Inilah angka kredit minimal yang harus Bapak Ibu peroleh, yang harus Bapak Ibu carilah begitu ya. Nah, kemudian nanti dari nilai PK itu nanti akan dikonversi ya, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan kriteria persen ini ya, dari 125%, 100 sampai 75. Ya, sekali lagi tadi sudah saya bilang sebutan persentase ini akan sangat mempengaruhi cepat lambatnya Bapak Ibu naik pangkat. Ini masih sama. Nah, kemudian ini komponen PK guru untuk tugas tambahan ya. Jadi sama kepala sekolah itu instrumen yang dibutuhkan adalah ini, wakil kepala sekolah ini kalau Bapak Ibu mendapatkan tugas kepala laboratorium nanti instrumen yang harus disiapkan adalah ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian itu dari PKG-nya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan PKB-nya? Ya, sekali lagi PKG dan PKB adalah satu kesatuan. Di PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. Ya, jadi PKB itu harus dilakukan terus-menerus seiring dengan PKG-nya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, PKB itu terdiri dari 3 ya, dari unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Yang masuk dalam jenis pengembangan diri, fungsional, kegiatan kolektif guru ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian mekanisme pelaksanaan PKB seperti ini ya, format dari mulai guru mengevaluasi diri, Bapak Ibu ini EDM ya, evaluasi diri Bapak Ibu, melakukan evaluasi diri sampai nanti Bapak Ibu istilahnya dilakukan penilaian PKB sampai ke refleksinya ya. Nah, jadi ini penting terutama di evaluasi diri karena evaluasi diri inilah nanti yang oleh koordinator PKB Bapak Ibu akan dibuatkan program agar nilai AKPKB Bapak Ibu bisa tercapai dalam tahun itu. Nah, kemudian untuk PK guru, seandainya nilainya kurang bagus akan ada pembinaan baik secara informal maupun formal. Informal itu yang bagaimana? Informal ini guru bersama dengan koordinator PKB atau kepala sekolah menganalisis hasil penilaian kinerja dan menemukan solusinya. Informalin artinya sebelum penilaian yang sesungguhnya ya katakanlah guru diajak omong-omong lah begitu ya apa kurangnya apa di mana kelemahannya dan lain sebagainya. Nah, artinya dilakukan pendekatan pembinaan kalau ini sudah siap baru nanti
akan dilakukan penilaian formal. Itu artinya dilakukan secara resmi, formal terhadap PKG dan PKB Bapak Ibu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu konsep PKG dan PKB. Sekali lagi ya, PKG yang dilakukan di sini adalah PKG dengan pola 360 derajat, di mana ada keterlibatan murid, orang tua, teman sejawat, dan dunia industri ataupun dunia usaha bagi sekolah-sekolah kejuruan. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa lihat di bahan tayang ataupun di bahan ajar yang ada di LMS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.